Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manual yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah. Yang dimana, di video kali ini Mimin akan membahas chapter 96 hingga chapter 99. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Pertandingan pancu itu pun dimulai, dan Musa pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan tangan Chang Xuan. Akan tetapi, Musa pun seketika kebingungan, karena dirinya bahkan tak mampu menggeser sedikit pun tangan Chang Xuan. Musa pun berkata di dalam hati, bagaimana ini mungkin? Ini terasa seperti memindahkan gunung, dan kekuatan kami sama sekali tidak berada di dimensi yang sama. Lalu, Chang Xuan pun bertanya kepada Musa, apa hanya ini yang kau punya? Kalau begitu, sekarang giliranku. Setelah mengatakan itu, Chang Xuan pun langsung menyelesaikan pertandingan itu dengan sekali gerakan. Melihat kejadian itu, para penonton sekitar pun berkata, dia kalah. Musa betulan kalah. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah mengalahkan Musa, Chang Xuan pun melepaskan tangannya dari tangan Musa dan berkata, telah selesai. Musa pun mengakui kekalahannya dengan berkata, aku kalah, kamu sangat kuat. Sejauh ini, saya hanya merasakan kekuatan seperti ini di tingkat kepala. Meskipun kamu kurus dan kecil, kamu kuat. Saya meremehkanmu sebelumnya. Saya minta maaf padamu atas perilaku saya sebelumnya. Para penonton yang tidak menyangka Musa meminta maaf itu pun berkata, Musa benar-benar minta maaf. Apakah pria ini benar-benar sekuat kepala suku? Tapi dia jelas sangat kurus. Mendengar permintaan maaf Musa, Chang Xuan pun menyuruhnya untuk berdiri dan Chang Xuan pun berkata di dalam hati, apakah atmosfer di Barbaria saat ini sudah membaik sampai sejauh ini? Mengingat kekuatan orang ini, untuk mengatakan yang sebenarnya, dia telah sepenuhnya melampaui King Xuan. Jika ini kasus penduduk biasa, orang dengan tubuh fisik terkuat di Barbaria mungkin telah mencabut semua batasan tubuh fisik. Tiba-tiba, Yuyu pun datang menghampiri Chang Xuan dan memeluknya sambil berkata, suamiku, apa yang kau lakukan? Begitu banyak orang yang menonton. Chang Xuan pun mengangkat kepala Yuyu dan meletakkannya ke pundaknya sambil berkata, bagaimana dengan penyelidikanmu? Yuyu pun menjawab, aku menemukan hampir semua yang aku butuhkan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat yang pernah berubah sebanyak Barbaria. Kebanyakan orang telah berubah. Dan juga, Dinasti Barbarian menguasai seluruh Barbaria. Mereka mengelola 8 suku besar dan suku kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dekat suku tersebut dengan pusat dinasti, semakin kuat status dan kekuatan suku tersebut. Mendengar penjelasan dari Yuyu, Chang Xuan pun terkejut dan bertanya, apa? Apakah ini berarti bahwa Barbaria sebenarnya bersatu? Dalam hal ini, kemungkinan besar yang telah melanggar semua batasan tubuh fisik harus menjadi kaisar dari semua Barbarian. Apakah kau tahu lokasi istana dinasti Barbarian? Mendengar pertanyaan Chang Xuan, Yuyu pun menjawab, sejujurnya tidak. Lokasinya tidak jelas. Sekarang seluruh pembagian kelas barbarian sangat ketat. Sepertinya hanya sedikit orang yang tahu dan bisa memasuki lokasi dinasti. Lalu di sisi lain, di lingkaran sihir peri, kolam reinkarnasi, terdapat seorang pria yang memasukkan seseorang ke dalam kolam reinkarnasi. Pria itu pun berkata, ini terlalu sedikit. Aku tidak memiliki vitalitas yang cukup. Pria itu adalah Li Suming, reinkarnasi dari Suzerain. Li Suming pun kembali berkata, ini tidak baik sama sekali. Membunuh manusia tidak berguna. Aku membutuhkan mereka yang kuat. Meskipun Chang Xuan sudah mati di Changzhou, bagaimanapun juga di alam bawah ada banyak orang yang tinggal di Changzhou. Bahkan, kolam reinkarnasi dapat melahap daging tanpa batas waktu dan memberi saya kekuatan ki dalam darah. Namun, mengandalkan beberapa kultivator biasa dan melahapnya pada tingkat ini, aku tidak akan dapat mencapai daftar teratas dari kecepatan ini. Kemudian, kolam reinkarnasi itu pun menampilkan dataran gurun pasir Barbaria, dan Li Suming pun terkejut dan berkata, apa? Wilayah baru benar-benar muncul di alam bawah. Di wilayah ini, ketebalan darah dan tubuh setiap orang sebanding dengan beberapa kultivator biasa di alam atas. Jika semua manusia di sana dimurnikan, aku kira aku tidak perlu khawatir menjadi nomor 1 di daftar surgawi lagi. Lalu di sisi lain, di alam iblis, di kuil iblis, Qi Zhang Huang yang mendapat kabar bahwa wilayah Barbaria telah terbuka, dirinya pun berkata kepada bawahannya, orang Barbarian di negara Barbaria benar-benar muncul kembali di alam bawah. Yang benar saja, kematiannya Chang Xuan menyebabkan segel dibuka kembali. Orang barbar di Manzhou memiliki darah paling kental. Menelan 1 orang setara dengan 10 orang, dan menelan 100 orang dapat memurnikan tubuh Anda sepenuhnya. Kalian pergilah ke sana, hancurkan Barbaria. Mendengar perintah dari Qi Zhang Huang, para pasukan iblis itu pun bersorak gembira. Lalu di sisi lain, di tempat perlindungan istana peri Bihai, Li Qinghan yang mendengar kabar Barbaria terbuka itu pun berkata kepada para muridnya, Barbaria pasti telah muncul lagi. Segala macam masalah pasti menuju ke sana. Kalian turunlah ke negeri Barbaria, dan jika kalian bertemu dengan orang yang tidak bersalah, bantulah mereka tanpa pandang bulu. Mendengar perintah itu, para murid itu pun menjawab, baik guru. Lalu, Li Qinghan pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke suatu tempat sambil berkata, dengan aku di sini,
Alam bawah yang telah kalian jaga tidak akan pernah berada di alam bahaya. Kemudian, di Barbaria, dari langit pun terbuka sebuah portal, dan dari portal tersebut pun muncul Li Suming. Li Suming pun berkata, apakah ini Barbaria? Aku tidak menyangka akan ada tanah tandus seperti ini di alam bawah. Ini sempurna. Di tanah tandus seperti ini, jika beberapa orang hilang, tidak banyak orang yang peduli. Setelah mengatakan itu, Li Suming pun terbang menuju ke suatu tempat. Kemudian, portal dari alam iblis pun muncul, dan para pasukan iblis pun keluar dari portal itu dan muncul di atas dataran Barbaria. Menyadari hal itu, Chang Xuan pun berkata, sepertinya banyak kenalan lama yang datang. Aku tidak tahu apa yang telah berubah selama aku pergi dari alam atas. Mendengar perkataan Chang Xuan, Yuyu pun memeluk wajah Chang Xuan sambil berkata, suamiku, orang-orang masih menunggu untuk beradu pancu denganmu. Dengan perkataan Yuyu, Chang Xuan pun berkata, maafkan aku terhanyut dalam pikiranku. Baiklah, jika kalian ingin mencobanya, maju saja. Siapa yang mau menantangku pertama kali? Mendengar perkataan Chang Xuan, salah satu barbarian tubuhnya besar itu pun maju dan berkata, aku bersedia, aku akan menghancurkanmu. Lalu, di luar kemah para barbaria tersebut, terdapat seorang barbarian yang datang ke tempat kemah itu. Melihat sesuatu yang aneh, barbarian itu pun berkata, aku tidak menyangka bahwa orang luar mencapai Barbaria. Mereka pikir, mereka bisa datang ke sukuku dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Barbarian itu adalah Mantau, salah satu dari 8 orang hebat. Mantau pun mengentakkan kakinya ke tanah dan dengan seketika terjadi guncangan yang sangat kuat. Orang-orang yang berada di dalam perkemahan itu pun langsung menjadi panik karena guncangan tersebut. Menyadari hal itu, Yuyu pun bertanya, apakah ini gempa bumi? Chang Xuan yang melihat para barbarian itu berjatuhan pun berkata, sepertinya pergelangan tangan orang ini tidak akan berfungsi lagi. Mendengar perkataan itu, Yuyu pun berkata, tidak apa-apa, lagi pula, ada pria yang lebih menarik. Kemudian, Mantau pun mengangkat senjatanya ke atas dan menghantamnya ke tanah, sehingga retakan tanah dari hantaman tersebut pun datang ke arah teman-temannya Chang Xuan berada. Chang Xuan pun dengan cepat datang menghampiri mereka dan melindungi mereka dari retakan yang datang itu. Setelah Mantau melakukan itu, Mantau pun berkata, orang luar, keluarlah. Melihat keberadaan Mantau, para penduduk barbarian itu pun berkata, sang pangeran telah kembali. Nyonya Qin yang kesal karena diserang itu pun berkata, apakah dia mencari kita? Aku yang akan menangani ini. Mendengar perkataan itu, Chang Xuan pun berkata, jangan, kamu tidak sekuat dia. Pangerannya, dia pasti salah satu dari 8 orang hebat dari dinasti Barbaria. Setelah mengatakan itu, Chang Xuan pun bersama dengan Yuyu di pundaknya, itu pun pergi ke arah Mantau sambil berkata, orang biasa di Barbaria sudah cukup membuatku terkesan hari ini. Aku ingin tahu apakah kau, salah satu dari 8 pria hebat, dapat lebih mengejutkanku. Di sisi lain, di perkemahan Barbaria, para iblis yang datang ke Barbaria tadi pun bergerak ke arah kemah itu dengan semangat, sambil berkata, aku bisa merasakan bahwa darah manusia di sini sangat kaya. Selama aku bisa menahan 3 dari mereka, aku pasti bisa dipromosikan menjadi Raja Iblis. Ayo kita pergi. Tiba-tiba, terdapat tombak yang bergerak ke arah hewan buas iblis itu dan mengenai salah satu rekan mereka. Para ras iblis itu pun menjadi panik dan berkata, apa yang terjadi? Kemudian, di hadapan mereka pun bermunculan lebih banyak tombak lagi yang mengarah ke arah mereka, sehingga para hewan buas iblis itu pun terkena serangan tombak itu. Para barbarian yang melihat kehadiran ras iblis itu pun melancarkan serangan mereka dengan melemparkan tombaknya sambil berkata dengan gembira, sepertinya kita telah diberkati dengan gelombang binatang buas hari ini. Aku belum pernah makan dengan banyak dalam waktu yang lama. Mari kita bunuh mereka, keringkan, dan kita bisa memakannya sepanjang tahun. Melihat tombak yang terus menghampiri mereka, para hewan buas iblis itu pun menjadi panik dan berkata, ini mengerikan, siapa orang-orang ini? Kita adalah setengah langkah Raja Iblis. Bagaimana bisa senjata yang dilemparkan oleh orang biasa di benua ini dapat menyakiti kita? Para barbarian pun dengan senang mengutipi tubuh-tubuh dari hewan buas alam iblis itu, sambil berkata, daging, ini semua daging. Terima kasih Tuhan untuk ini. Akhirnya, aku akan makan sampai kenyang hari ini. Li Suming yang melihat kejadian itu pun berkata, ini sangat menarik. Orang biasa dengan tingkat energi dan darah seperti ini dapat langsung menguasai alam suci. Tak heran, kalau reinkarnasi menampilkan penduduk Barbaria. Melahap 1 orang dari sini, seperti melahap 10 atau 100 orang dari tempat lain. Kemudian, Li Suming pun pergi meninggalkan tempat itu dan berkata kembali, mari kita selidiki lagi. Jika penduduk biasa di sini memiliki kemampuan seperti itu, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada karakter yang kuat. Karakter yang jika aku temui, aku mungkin akan terluka parah. Lalu di sisi lain, di tempat Chang Xuan berada, si R yang melihat Mantau itu pun berkata, dia pria yang sangat tinggi. Nyonya Qin yang melihat Mantau itu pun juga berkata, dia juga memiliki rasa penindasan yang sangat kuat. Setelah mengatakan itu, Nyonya Qin pun berkata di dalam hati, Barbaria benar-benar layak berada di alam yang lebih tinggi. Meskipun berada di alam bawah, orang-orang di sini belum tentu lebih lemah dari orang-orang di alam atas. Yuyu pun juga berkata, tampaknya selama 2000 tahun disegel, Barbaria tidak hanya tidak melemah karena segel. Sebaliknya, mereka menemukan cara yang lebih baik untuk melatih tubuh mereka. Suamiku, aku serahkan ini kepadamu.
Setelah mengatakan itu, Yuyu pun melompat turun dari pundak Chang Xuan. Mendengar perkataan Yuyu, Chang Xuan pun berkata, "Yakinlah kepadaku." Kemudian, Chang Xuan pun berjalan menghampiri Mantau, dan Mantau yang melihat kehadiran Chang Xuan itu pun bertanya, "Apa kau salah satu dari orang luar?" Chang Xuan pun menjawab, "Orang luar? Mungkin iya, lalu apa?" Mendengar perkataan Chang Xuan, Mantau pun langsung melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan dengan menggunakan senjatanya itu sambil berkata, "Matilah kau." Chang Xuan pun menahan serangan senjata dari Mantau itu hanya dengan dua jarinya sambil berkata, "Wah wah, tenanglah, kenapa kau terburu-buru? Kau tidak terlalu mematuhi aturan seni bela diri kan? Kau baru saja melakukan serangan diam-diam tanpa memberikanku waktu untuk bersiap." Mendengar perkataan Chang Xuan, Mantau pun menjadi kesal dan mengarahkan tinjunya ke arah senjatanya sambil berkata, "Seperti yang diharapkan dari orang luar, kamu memiliki mulut yang besar." Nah, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you.